Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Trading forex itu mudah, bisa pakai satu tangan doang dan murah, mulai dari 500.000. Di MFX trading forex semudah itu. Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Matias Putra. Karena kita mau serius di dalam dunia trading, maka saya perlu memberi satu informasi agar kita mulai ada persiapan-persiapan yang lebih baik. Jangan sampai kita terjerumus di dalam karena ketidakpengetahuan atau kekurang informasian kita, ya. Baik. Nah, teman-teman, tahun lalu kita tahu sejak perang antara Rusia menyerang Ukraina dan itu menyebabkan banyak embargo ke Rusia. Nah, salah satunya adalah perusahaan dari Amerika, yaitu perusahaan Apple, ya. Perusahaan Apple itu di dalam sistem iOS-nya itu telah memblokir yang sangat penting bagi kita sebagai trader untuk kita pakai, yaitu aplikasi MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, yaitu MetaTrader 4 and MetaTrader 5, ya. Karena dianggap MetaTrader ini adalah hasil daripada produk Rusia. Nah, jadi sehingga menyebabkan banyak orang panik kan waktu itu. Nah, saya punya juga tadi yang ada di iPad, tahu-tahu nggak bisa dibuka. Ketika di-update nggak bisa, ya. Ketika kita nggak update pun nggak bisa karena setiap buka dia minta update kan. Oke. Nah, lalu bagaimana? Sehingga memang kita sementara ya kita masih bisa pakai di Android dan di Windows, ya, laptop yang tentu bukan iPad ya, atau tentu bukan dari Mac kan. Jadi pertanyaannya, Android dan Windows ini kan juga produk Amerika. Kita tidak tahu bagaimana kalau suatu hari itu ini pun diblokir. Nah, bisa dibayangin enggak, ya? Nah, saya sendiri itu yang tadinya banyak pakai broker luar, saya sendiri jadi mengurangi dan bahkan mulai pindahkan dana-dana dari luar ke broker lokal. Nah, kenapa? Karena kita melihat kalau sampai ditutup, kita mau urus kemana? Kita mau tarik kemana? Atau jangan-jangan itu juga ada satu kesempatan buat mereka broker-broker yang tanggung-tanggung udah. Nah, ini ambil alasan aja, ya kan, dana Anda ya seperti robot bodong gitu kan, kita tahu kan alasannya broker nggak bisa cair tuh, ya kan. Nah, mereka ambil kesempatan itu aja gitu kan, jadi cari kambing hitam, ya, dana Anda habis, Anda mau cari kantornya di mana, ya kan. Nah, jadi itu kita perlu antisipasi itu. Nah, salah satu antisipasi saran saya adalah kita memindahkan dana memakai broker lokal. Kenapa? Broker lokal itu saya merasa lebih nyaman. Itu bagi saya loh, ya. Ini hanya informasi dan saran, ya, terserah bagi teman-teman sahabat trader. Kalau merasa lebih yakin luar, ya silakan, ya. Nah, pertama bagi saya lebih tenang. Kedua, saya tahu kantornya di mana. Yang ketiga, ini legal bagi Indonesia. Artinya nggak ada istilah websitenya nanti ditutup-tutup lagi oleh Menkominfo lah dan sebagainya, kan? Karena ini resmi begitu. Nah, salah satu saran daripada broker dan juga yang saya pakai adalah teman-teman, tentu ini saran ya, bukan berarti wah Anda ini mempromosikan, ya, terserah gitu. Saya sarankan oleh karena saya merasa mengenal lebih banyak, tahu banyak begitu kan, dan nyaman. Nah, salah satu kan selama ini kita mencari broker luar karena misalnya nggak bisa
microlot. Nah, sekarang di Indonesia di MEFX ini atau Monex Futures ini sudah dipercayakan oleh pemerintah boleh menyelenggarakan akun microlot. Artinya kita bisa trading dengan 001 lot ya. Kemudian kantornya jelas dan dapat izin dan juga tentu ini bukan broker kaleng-kaleng karena sudah lebih dari 23 tahun di Indonesia ya. Kalau masalah ada sana sini komplain sedikit banyak tentu itu wajar. Kalau semakin besar sebuah perusahaan nasabahnya bagi semakin banyak, tentu ya salah satu ketidakpuasan itu pasti ada begitu. Kemudian ini kan sistem ya, kadang-kadang bisa sistemnya bermasalah sebentar karena ini menyangkut IT ya, lalu ada orang tidak puas ya itu wajar. Ada lagi yang ngomong ke saya, wah saya merasa ini curang nih. Saya tanya dia curang di mana, dia nggak bisa buktikan. Nah kalau kita semua orang teriak curang tapi nggak bisa buktikan, ya gimana begitu kan ya. Jadi artinya begini, kalau kita merasa curang, kita jangan pakai asumsi kan tentunya ya, broker manapun ya kan. Tetapi kita kan melihat kecenderungan adalah secara umumnya seperti apa, karena broker ini adalah perputarannya sangat besar di Indonesia dan kemudian sistemnya kita lihat sangat canggih. Katakan kalau suatu hari itu misalnya MetaTrader 4, MetaTrader 5 pun oleh Windows ya di blok, kita masih aman, kita trading pun masih aman oleh karena broker ini sudah ada trading lewat sistem app ya. Nah, ini ada app-nya dan nanti teman-teman cara penggunaan app-nya di belakang video ini juga saya lampirkan, teman-teman bisa nonton sampai tuntas ya. Seperti apa cara pakainya. Di dalam app itu kita bisa melakukan trading, kita bisa melakukan entry buy, entry sell, bahkan bisa dapat sinyal secara teknikal maupun fundamental ya. Jadi lengkap di situ teman-teman. Kalau enggak, misalnya bagi Anda pemula tentu jauh lebih gampang. Dan membuka akunnya perlu berapa modal? Hanya 500.000 saja. Jadi hanya 500.000 saja. Jadi sangat murah ya. Nah, jadi teman-teman bisa praktekkan trading Anda. Atau teman-teman bisa, saya mau lihat, mau coba-coba buka demo dulu juga sangat bisa. Nah, linknya di mana? Ada di bawah deskripsi video ini, teman-teman tinggal klik di sana, tinggal daftar ya. Nah, itu di sana. Jadi sangat menarik teman-teman, artinya kita mulai antisipasi. Kemudian kalau dana kita di dalam negeri kan tentu kita merasa jauh lebih nyaman, lebih aman kan. Nah, selama ini kalau kita lihat yang bodong-bodong itu brokernya kan cenderung ngakunya luar negeri kan. Nah, ini yang jadi masalah ya. Jadi oleh sebab itu berhati-hati ya. Memang kadang-kadang kita pakai broker yang luar, tidak ada komisi ya, swap kecil dan sebagainya, nggak ada swap. Makan hati-hati ya. Kalau misalnya broker Anda pilih, apalagi yang di luar negeri nggak tahu kantornya, nggak ada swap lah, nggak ada komisi lah. Broker itu untung apa dari Anda? Nah, Anda perlu pertanyakan itu. Kalau dia tidak untung dari Anda, dia sediakan fasilitas begitu banyak untuk Anda. Emang dia departemen sosial, gitu. Ya, artinya apa? Dia akan cari sisi mana untuk mengambil peluang itu untuk mendapatkan keuntungan dari Anda. Salah satunya apa? Misalnya saya pakai beberapa broker luar, saya nggak perlu sebutkan, ya kan? Dia hantam pada saat spread, pada saat beritanya ya, dia bisa slip patch, istilahnya bisa begitu besar, atau pada saat akhir minggu begitu. Nah, ada hal banyak ya kan. Dia kadang-kadang saya pernah itu, saya pasangin stop loss ya kan. Stop loss saya sudah turun begitu jauh, nggak diambil-ambil gitu. Nggak dieksekusi. Nah, itu masalahnya. Jadi oleh sebab itu teman-teman jangan merasa kita ini bisnismen, harus berpikir dua pihak fair begitu. Nah, kalau broker tidak untung, emang dia siapa kita? Dia saudara kita bukan. Kenal kita juga enggak. Buat apa dia menyelenggarakan sebuah bisnis buat Anda tapi dia tidak untung apa-apa? Ini kan tidak make sense. Oleh sebab itu, teman-teman mari kita berpikir, kita mau terjun di sini secara serius, mari kita berpikir secara logika ya. Jadi teman-teman sekali lagi silakan ya. Kalau mau buka broker di MEFX ini fasilitasnya sangat lengkap, apalagi buat Anda pemula semua tersedia, edukasi dan sebagainya, fasilitasnya semua canggih-canggih. Jadi teman-teman silakan boleh ada free swap 1 minggu ya, ada free swap ya. Dan kemudian teman-teman bisa masuknya link di bawah deskripsi ini. Dan yang menariknya adalah fairnya broker ini dia kalau hitung swap masuk minggu, misalnya Anda
lebih 1 minggu nggak tutup posisi, dia hitung swapnya itu juga ada swap plus gitu ya, ada negatif, ada positif, kan? Artinya swap plus, jadi bisa jadi posisi tertentu saat kita sell atau buy misalnya, kita malah bisa dapat plusnya, jadi sangat fair ya. Oleh sebab itu teman-teman, silakan segera buka akun Anda, amankan dana Anda ya, dan berhati-hati dengan broker luar yang apalagi tidak jelas ya. Lebih banyak, memang banyak orang mengatakan broker lokal itu tidak fair. Memang ya, ada oknum-oknum broker lokal tertentu yang tidak fair, tetapi carilah yang fair kan. Oke. Jadi, dan teman-teman, bagi teman-teman yang mau jadi IB ya, untuk broker ini teman-teman bisa hubungi WhatsApp saya yang ada di bawah deskripsi ini ya. Ini komisinya, dia memberikan komisi untuk IB yang sangat besar ya. Dan kemudian apalagi teman-teman, komisinya ini komisi trading ya, komisi tradernya buat kita trading itu hanya $1 per lot, jadi sangat murah ya teman-teman. Oke. Untuk informasi jauh lebih jelas teman-teman bisa hubungi WhatsApp saya, kita bisa nanti bisa chatting, atau teman-teman kesulitan buka akun, teman-teman bisa menghubungi WhatsApp saya di bawah deskripsi ini, nanti orang saya akan membantu Anda. Oke? Jadi begini saja informasinya teman-teman, jadi antisipasi, amankan dana Anda sebelum hal-hal buruk terjadi. Dan selanjutnya silakan teman-teman nonton video cara memakai app dalam melakukan trading berikut ini. Oke? Semoga bisa membantu. Hai, aku mau share salah satu hasil trading aku di TradeVenture. Gimana cara aku melakukan analisa sebelum open posisi. Yang pertama, aku baca berita dulu di aplikasi MIFX. Ternyata aku menemukan berita pada tanggal 14 Maret kalau Bank Sentral Eropa akan mengumumkan kebijakan moneter mereka pada jam 18.45. Sehingga banyak pelaku pasar yang mengantisipasi hal tersebut. Lalu di siang hari aku menganalisa dan aku lihat ternyata mata uang euro mostly menguat dibanding mata uang negara lain. Langsung aja aku cek Vito Trading Signal MIFX, terus aku cek performance-nya 7 hari terakhir, ketemu ada Euro JPY 35 signal dan win rate-nya 60%. Pas banget nih ada notif trading signal dari MIFX untuk Euro JPY. Aku cek langsung entry level, area SL dan TP-nya dari trading signal ini, dan ternyata nggak jauh beda sama planning aku. Jadi aku eksekusi aja. Ini hasilnya, di tengah jalan aku taking profit $9 walaupun belum sampai titik profit EP-nya.